tugas kelompok podcast pelayanan publik. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sudah siap dengan pembahasan kali ini? Siap. Nah, di sini kita akan membahas pelayanan publik, tantangan layanan publik, strategi menghadapi layanan publik, dan layanan ideal bagi birokrasi di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Pelayanan Publik sendiri, pelayanan publik itu merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut teman-teman sekalian, kira-kira apa sih pelayanan publik itu? Ada yang tahu? Terima kasih, saya Suci ingin menjelaskan pelayanan publik itu segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat. Ya. Oke. Sekarang siapa saja sih yang termasuk dalam pelayanan publik itu? Oke, baik, saya Deliana. Untuk siapa saja yang termasuk dalam pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Nah, terus bagaimana pelayanan publik dikatakan baik? Oke, kalau pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa seharusnya pelayan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan selain lanjut usia dan wanita serta anak-anak. Kemudian ada juga pedoman umum penyelenggara pelayanan publik. Ada 10 prinsip pelayanan umum tersebut. Yang pertama, kesederhanaan prosedur-prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kemudian, kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa, dan pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik, dan tata cara pembayaran. Kemudian yang ketiga, kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Keempat, akurasi atau ketepatan. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima, keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam, tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian yang ketujuh, kelengkapan sarana prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika. Yang kedelapan, kemudahan akses atau aksesibilitas, tempat, lokasi, serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Aksesibilitas di sini adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Kesembilan,
kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelaksanaan pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet, dan tempat ibadah dan yang lain-lain. Saya rasa seperti itu. Kalau kualitas pelayanan publik itu bagaimana sih kualitasnya? Ada ini ya? Ada yang bisa jelaskan nggak? Mungkin saya bisa tambahkan, sebelumnya saya Yusra. Bagaimana kualitas pelayanan publik yang baik itu, yaitu kualitas pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Sementara jika melebihi apa yang diharapkan konsumen, maka dapat dikatakan pelayanan yang sangat memuaskan. Kalau tujuan kualitas pelayanan bisa menjadi maksudnya kualitas pelayanan bisa menjadi sarana mempererat hubungan batin antara pengusaha dan konsumen. Saat harapan dan keinginan terpenuhi, konsumen akan merasa dihargai di tempat usaha tersebut. Konsumen merasa uang yang dibelanjakan sebanding dengan keinginan dan harapannya. Maka dari itu, penyedia layanan harus meningkatkan tingkat kepuasan konsumen dengan berbagai cara, seperti memaksimalkan pengalaman pengunjung hingga merasa nyaman dan senang saat diperlakukan dengan baik. Jangan sampai pengunjung merasakan sebaliknya, seperti tidak dihargai dengan pelayanan yang cuek dan kurang ramah. Cara lain yakni dengan memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kemampuan kepada konsumen. Jika pelayanan sesuai dengan yang diharapkan konsumen, maka kualitas pelayanan tersebut bisa dianggap ideal. Kualitas pelayanan bisa dianggap rendah apabila yang diterima atau dirasakan konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas pelayanan bisa dimaksimalkan melalui berbagai cara, seperti selalu bersikap sopan, ramah, dan profesional. Semua pekerja harus kompak memiliki perasaan agar bisa menjaga profesionalitas, meskipun tidak semua konsumen bisa belanja dengan sikap yang baik. Sebagai pemilik usaha, harus tetap menjaga kualitas pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan bisa menjadi nilai lebih. Kualitas pelayanan sangat penting dipahami karena berdampak langsung pada citra sebuah usaha. Kualitas pelayanan yang baik akan sangat menguntungkan usaha. Jika sebuah bisnis sudah mendapat nilai positif konsumen, maka konsumen tersebut akan memberikan umpan balik yang baik, serta dapat menjadi pelanggan tetap atau repeat buyer. Tentu hal ini akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan usaha. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Oh iya. Sekarang jenis-jenis pelayanan publik, ada ini nggak yang bisa jelaskan nggak? Jenis-jenis pelayanan publik itu ada berapa? Jenis-jenis pelayanan publik menurut saya di Suci, pertama yaitu pelayanan administratif. Pelayanan administrasi adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan. Berbicara tentang bentuk dokumen, ada banyak sekali jenisnya, mulai dari dokumen kepemilikan tanah, kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, dan masih banyak lagi seperti KTP, BPKB, STNK, IMB, dan SIM. Kedua yaitu pelayanan barang. Sesuai dengan makanannya, pekerjaan pelayanan publik yang bekerja di bagian pelayanan barang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bermacam-macam bentuk dan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja bentuknya beragam, mulai dari pelayanan pemasangan jaringan telepon, pelayanan penyediaan tenaga listrik, dan masih banyak lagi. Ketiga yaitu pelayanan jasa. Begitupun dengan pelayanan jasa, bertugas untuk melayani atau menghasilkan berbagai hal yang sifatnya berbentuk jasa. Misalnya jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa penyelenggaraan transportasi, hingga jasa pengurusan pensiun.
Keempat, pelayanan regulatif. Sementara yang dimaksud dengan pelayanan regulatif adalah pelayanan yang berupaya memberikan pelayanan penegakan hukum, kebijakan, dan masih banyak lagi. Jadi, buat kamu yang ingin berurusan dengan sendi-sendi masyarakat dalam upaya menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat, bisa langsung menghubungi pelayanan regulatif satu ini. Wah, banyak juga ya jenis-jenis pelayanan publik. Kira-kira apa saja sih tantangan pelayanan publik di masa ini? Ada yang bisa jelaskan? Kalau menurut saya, dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, seperti kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat, dan inefisiensi. Seperti itu. Ada yang bisa nambahkan nggak tantangan pelayanan publik selain dari Kak Yusra tadinya? Baiklah, saya ingin menambahkan beberapa tantangan pelayanan publik, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai undang-undang tentang pelayanan publik. Yang kedua yaitu komitmen pimpinan yang kurang baik. 3, standar pelayanan publik belum ada. Keempat, sumber daya manusia yang masih minim. 5, kemauan dan itikat pelaksana. 6, koordinasi internal yang kurang baik. Ketujuh, sarana dan prasarana. Berarti di masa sekarang pelayanan publiknya masih minim ya. Kira-kira ada yang bisa menambahkan nggak kenapa pelayanan publik di masa sekarang masih minim? Baik, saya akan menambahkan untuk faktor penyebab minimnya pelayanan publik atau belum berkualitasnya pelayanan publik, yaitu faktor SDM aparatur, kemudian organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategis pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi. Upaya apa sih yang dilakukan untuk permasalahan ini? Untuk permasalahan ini memang tidak semudah teori dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran, dan upaya yang dilakukan oleh penyedia layanan. Kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas. Gencarnya diseminasi informasi di kalangan penyelenggara pelayanan publik menjadi harapan untuk dapat mengatasi kendala kurangnya pemahaman dan koordinasi internal penyelenggara layanan. Untuk tantangan komitmen pimpinan, kapasitas SDM, rotasi, promosi, pemecatan, kemauan dan itikat pelaksana dapat diupayakan melalui rekrutmen awal, lingkungan kerja yang penuh nilai-nilai moral, dan kekuatan komitmen serta teladan dari pimpinan tertinggi. Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolak ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat, dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar pelayanan publik, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup sistem, mekanisme, dan prosedur. Dalam undang-undang sudah diatur tentang itu. Yang cukup penting, penyusunan standar amanatnya harus melibatkan masyarakat,
Peran lembaga pengawasan yang telah dibentuk juga harus dimaksimalkan dengan segenap kekuatan. Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling mudah diatasi di antara semua tantangan. Kuncinya hanya menyediakan kebutuhan pendukung berupa sarana dan prasarana yang berfungsi layak dan terawat. Kira-kira ada yang bisa menambahkan nggak upaya selain dari yang disebut dari Kak Suci tadi? Ya baik, saya akan menambahkan untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik yang dapat kita tempuh dengan cara antara lain yaitu yang pertama penetapan standar pelayanan. Nah, standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan juga, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusi beban tugas pelayanan yang akan ditangani. Kemudian pengembangan standar operasional prosedur. Nah, untuk memastikan bahwa proses pelayanan yang dapat berjalan secara konsisten, diperlukan adanya standar operasional prosedur. Dengan adanya standar operasional prosedur ini, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Kemudian, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Yang terakhir, pengembangan sistem pengolahan pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat secara efektif dan efisien mengelola berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Saya rasa keempat poin tersebut merupakan upaya atau bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik. Ya, itu terima kasih. Iya, terima kasih. Apa saja sih tantangan pelayanan publik yang paling terkini di masa sekarang? Ada yang mau kasih masukan seperti itu? Terima kasih. Kalau dari saya, tantangannya yaitu penyelenggaraan pemerintah masih belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKM, salah satunya yaitu korupsi.
Oh iya, berarti ini ya korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Iya. Selain dari itu, mungkin ada teman yang mau ini yang tahu pelayanan publik, tantangan pelayanan publiknya. Nah, tadi kan sudah dibilang sama Kak Suci ya, yang tantangan pelayanan publiknya yang terkini sekarang kan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ayo teman-teman, barangkali ada yang tahu. Pembahasan kita jangan terlalu kaku lah. Kira-kira ada yang ini enggak? Mungkin karena pimpinan suatu perusahaan yang menyediakan pelayanan publik itu kurang kurang integritas. Kurang integritas. Jadi tidak memberi contoh yang baik untuk bawahannya seperti itu. Iya ya, mungkin dari segi aturan mungkin itu ya, karena kurang ketat aturannya, atau ada yang itu kan biasa banyak yang suka terlambat. iya sih, kurang Akhirnya membuat disiplin. konsumennya menunggu. Ya, betul Seperti itu, betul. Saya setuju. Iya kan, biasa kan sekarang pelayanannya lama, semua masyarakat kadang yang komplain gara-gara dari segi disiplin pemberi pelayanan itu sendiri. Selain itu ada yang lain nggak tantangan pelayanan publiknya di masa terkini? Nah, siapa yang bisa ini yang tahu? Iya, ada lagi nih, kemarin saya lihat berita narkoba masih banyak juga menjadi permasalahan, sehingga polisi harusnya lebih meningkatkan lagi bagaimana cara agar dia cepat mendeteksi jaringan-jaringan narkoba tersebut, karena sangat mengganggu kinerja Para pemberi para layanan. pemuda yang nantinya akan menjadi pelayanan publik Iya sih. di masa akan datang, seperti itu. Iya sih, karena di masa sekarang kan narkoba juga banyak ya, banyak jenis-jenisnya. Jadi kalau masa generasi penerus bangsa menggunakan itu, pastinya pelayanan publiknya kita tambah tidak sesuai dengan reformasi Indonesia seperti itu mungkin ya. Iya, begitu. Ada yang lain atau ada yang mau menambahkan? Ini Kalau misal tidak ada yang mau membahas, atau bagaimana kalau kita membahas mengenai korupsi saja ya, tentang layanan publik untuk masalah korupsi di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Nah, di sini kan sekarang kita bahas masalah korupsi ya. Nah, di sini kan korupsi itu banyak sekali dampak negatifnya untuk negeri kita. Kira-kira dampak untuk pelayanan publik itu tersendiri apa kalau misal di negara kita ini masyarakatnya masih ini, apalagi para pejabat atau yang memiliki wewenang tertinggi itu membudayakan korupsi. Kira-kira dampak korupsi bagi pelayanan itu ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin? baik, menurut saya dampak korupsi bagi pelayanan publik yaitu memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik. Kenapa saya mengatakan begini? Karena korupsi biasa terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya saja masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tapi pegawai yang bertugas pada saat itu korupsi waktu misalnya, otomatis masyarakat kan dirugikan, dia korban waktu. Dan contohnya lagi, kerugiannya yang kedua di sini yaitu pendidikan yang mahal. Terus kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahun. Saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, dampaknya ya ini ya. Seperti halnya disiplin waktu ya. Nah, kan kita belajarnya dari ini ya, belajar dari waktu. Kalau kita terlambat, pelayanannya juga bakalan terhambat. Iya. Kira-kira dampak yang lain apa itu? Apa saja selain dari yang disebutkan dari Kurniati? Bagaimana, ada yang bisa menambahkan atau mau kasih masukan? Silahkan.
Menurut saya kalau dampaknya ya selain itu masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Jadi masyarakat juga tidak sudah malas menaati peraturan-peraturannya. Jadi sekarang itu banyak yang melakukan semacam demo-demo karena peraturan sudah tidak percaya lagi sama pemerintah, seperti itu. Berarti aturannya yang lemah berat ini ya. Iya. Dari pemerintahnya sendiri yang tidak bisa taat aturan, jadi warganya pun juga ikut-ikutan tidak taat aturan. Makanya warga kayak semacam risih, makanya dia demo. Iya, karena pemerintah kurang memberikan contoh yang baik. Iya. Karena pemimpin adalah suatu publik aktor untuk masyarakatnya, sebagai panutan, panutan yang baik dicontoh. Model. role model ya. Iya. Kalau dampak korupsi bagi diri sendiri ada yang bisa ini nggak jelasin nggak? Nah, dampak korupsi itu bagi diri sendiri kalau kita tahu ya, jadi kita bisa sedikit menghindarinya kalau kita tahu dampaknya, seperti kita akan dipecat dari pekerjaan, dilengsarkan dari jabatan, akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat dan dijauhi dari pergaulan. Selain itu yang lebih penting lagi, kita dapat jauh dari Tuhan. Jadi hidup kita itu serasa tidak teratur begitu. Tidak teratur Iya. karena ini ya, karena korupsi. Iya, Pertama kehilangan teman ya. iya, Teman menjauhi kita karena dibilang kita korupsi, jadi teman juga ilfil sama kita, mendekatnya sama kita, tidak mau bergaul sama kita. Ada yang lain nggak? Ya, kehilangan kepercayaan juga ya. Kehilangan kepercayaan, misalkan mungkin yang janji atau apa? Misalnya apa? Ya, kehilangan kepercayaan ini dalam memegang suatu jabatan. Ya, seperti yang kita tahu dalam memegang suatu jabatan itu harus perlu kepercayaan. Nah, kalau kita sendiri atau pemerintah sendiri yang korupsi, ya masyarakat juga tidak percaya Bawahannya. iya bawahannya. Iya sih. Iya. Sama halnya mungkin kalau pas lagi pemilu ya. Kalau misalkan kita sudah korupsi, pasti mana ada yang mau pilih kita jadi anggota partai seperti itu ya. Pemilihan kepala desa misalnya, kalau kepala desanya terkenal suka korupsi, dananya yang diterima tidak digunakan semestinya, pembangunannya tidak ada, maka masyarakat pasti bagaimana ya, sudah mencap bahwa ini korupsi. Iya sih, karena masing-masing daerah kan biasa ada dana tersendirinya, kadang juga masyarakatnya mengeluh. Ya, betul, itu istilahnya di sini tidak tersalurkan untuk Iya, hanya untuk orang-orang ini. untuk dirinya sendiri. Iya. Tidak tersalurkan untuk masyarakat. Kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang itu korupsi? Jelas-jelas. Seseorang itu biasanya korupsi karena ada dampak positifnya bagi si pelaku, seperti membuat dirinya menjadi kaya dan tentu saja menyenangkan hidupnya. Makanya kalau kita tidak mengamalkan sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, begitu dampaknya. Mereka mudah saja melanggar aturan. Mudah tergoda ya. Mudah tergoda, iya, karena kurangnya nilai-nilai agama, ketuhanannya ya. ketuhanannya, Dia iya. lebih mementingkan kehidupan dunia seperti itu ya yang dibilang ya. Karena sudah jelas kalau dari segi agama ya korupsi memang itu sangat berdosa. Iya sih, berdosa, Merugikan orang banyak. Iya. merugikan orang banyak untuk kepentingan umum. Iya, apa gunanya uang banyak kalau banyak yang benci kita? Hidup kita juga tidak tenang karena tidak dekat dengan Tuhan. Iya.
Toh kita di dunia hanya sementara juga. Iya, Tapi kalau kita mau mengejar harta, kekayaan, sedangkan banyak hal-hal yang lebih baik kita kejar, yaitu kehidupan dunia akhirat seperti itu. iya, korupsi karena tidak mengamalkan nilai Pancasila. Iya. Tapi ada seperti itu. Kenapa ya orang masih banyak sering korupsi? Iya sih, di luar sana masih banyak berita-beritanya. Mungkin mereka nggak memikirkan dampaknya bagi masyarakat yang lain. Iya, atau mungkin mereka tergoda dengan lingkungan, kebiasaan masyarakat kita juga saat ini yang gemar pamer di Gaya medsos, hidup ya. Gaya hidup. Diupload di Facebook, di TikTok. Kalau Sosmed. mereka liburan, mereka lebih bangga dengan hal itu, seperti itu. Ya, oke. Sekarang ini ya kita bahas fokus ke topik kita ya, korupsi tadi ya. Kira-kira bagaimana sih cara mencegah korupsi dalam pelayanan publik? Ada nggak teman yang mau nambahkan cara mencegah korupsi dalam pelayanan publik itu sendiri? Ya peningkatan integritas diri sih, lebih ke situ. Karena kalau orang sudah mempunyai integritas, dia pasti tahu aturan. Kalau korupsi itu melanggar aturan. Bisa juga yang program pemerintah itu seperti organisasi kayak itu KPK. Maksud saya Lembaga negara seperti KPK, saya rasa itu salah satu upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Iya, salah satu wadah dalam memberantas korupsi. Nah, kalau di lingkungan tempat kerja kita saat ini, kira-kira apa saja tantangan pelayanan publik di lingkungan di lingkungan instansi tempat kerja kita? Kalau menurut saya tantangannya itu misalkan di bidang yang pertama-tama itu yang kalau pasien mendaftar di rekam medik, masih banyaknya pasien mengeluh karena waktu tunggunya yang lama. Mungkin itu karena birokrasi, pasien harus melengkapi berkas-berkas yang banyak, jadi agak lama begitu diverifikasinya. Mungkin itu salah satu faktor menyebabkan salah satu tantangan di dunia lingkungan kerja kita. Lingkungan kerja karena harus mencari berkas lagi ya. Iya. Harusnya itu kan berbasis online lagi ya. Iya. Selain itu ada yang lain nggak? Kalau menurut saya, contohnya di lingkungan kerja kita yaitu masalah ketersediaan obat ya. Misalnya pasien-pasien yang dari kampung-kampung otomatis kalau diarahkan beli di luar, mereka belum tahu harus kemana, pas enggak apa sambungannya. Oh iya ya, dari sisi obatnya ya masih minim tersedianya, jadi pasien yang dari jauh harus kasihan juga ya, harus beli di luar lagi. Kira-kira ada lagi tantangan lain? Tantangan lainnya yaitu masih tentang waktu tunggu. Menurut saya waktu tunggu pasien misalkan di poli bedah, saya perhatikan mereka itu lama sekali menunggu di poli, mungkin karena kan dokternya sudah lebih dari satu, tapi ada yang sekolah, jadi bagi dokternya jadi jadwal di poli dengan jadwal operasinya berbenturan. Makanya pasien bagaimana ya supaya mereka dapat tertangani dengan maksimal. Berarti ini dari segi tim medis, terus pelayanannya masih lama. Iya. Jadi pasien masih menunggu lama ya, maksudnya seperti itu. biasanya juga dokter itu yang
terlambat datang. Dokter yang terlambat datang. Iya, mungkin karena kan dokter selain selain bertugas di rumah sakit yang satu, ada juga di rumah sakit lain, jadi seperti itu. Iya, Terus ada ininya ya. kesibukan. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Mudah-mudahan Saling melengkapin. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya. Iya, semoga ada solusi. Iya. Ada tantangan lain selain itu nggak? Lumayan banyak ya tantangannya. Kira-kira untuk solusinya bagaimana? Tadi kan sudah dibilang solusinya ini yang dari rekam medisnya kan, lama lagi mengantri, lama lagi menunggu, belum lagi pasien ini mau dicari berkasnya. Solusinya kira-kira seperti apa? Ya, solusinya itu melalui kita memanfaatkan teknologi, misalkan mendaftar melalui online, atau bisa juga melalui via WA, seperti itu. Seperti itu ya, semua berbasis online. Ya. Ada yang mau tambahkan nggak? Oh iya Kak, kalau ini ya dari fisioterapi sendiri itu untuk tantangan pelayanan publik ya seperti kurangnya pengetahuan pasien mengenai pelayanan fisioterapi. Jadi misalnya ada keluhan pasien ya, itu karena kurangnya pengetahuan tentang pelayanan fisioterapi. Jadi misalnya pasiennya stroke, malah larinya ke tukang urut, karena apalagi yang masyarakat di desa yang masih minim pengetahuan tersebut. Justru kalau pasiennya perginya ke tukang urut bukan malah menyembuhkan, tapi malah memperparah karena seperti yang kita tahu untuk penyakit stroke tersendiri itu tidak untuk diurut, tapi harusnya di fisioterapi. Berarti masyarakat belum paham mengenai program fisioterapi ya. Iya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk upaya mengatasi tantangan tersebut ya kembali ke kitanya lagi, bagaimana cara kita untuk promosi ya. Iya, edukasi ya. Edukasi lagi ya. Seperti itu. Berarti ini ya, warganya masih harus diedukasi kalau di instansi tempat kerjanya kita itu sudah ada fisioterapi, jangan sembarang ke dukun begitu ya. Karena malah memperparah. Berarti kita harus meningkatkan promkesnya lagi. Iya. Oh iya, terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Sekian dari dari podcastnya kami, pelayanan publik. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Mendengar kata birokrasi seperti menjadi momok yang menyebalkan bagi masyarakat. Pasalnya, banyak warga punya pengalaman tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Terdapat 8 area perubahan dengan hasil capaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya. Satu di antaranya adalah pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di suatu daerah bahkan di Indonesia.